Pasca gencatan senjata bulan Juni lalu, kini perang antara Amerika Serikat dan Iran kembali meledak dan memanas hingga menjadi eskalasi terbesar sejak gencatan senjata itu retak. Bukannya menahan diri, kedua negara malah kembali saling melancarkan serangan skala besar satu sama lainnya hingga kawasan Timur Tengah kembali membara. Lantas apakah harapan damai itu semakin jauh? Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM telah menyelesaikan serangan malam ke-7 secara berturut-turut terhadap Iran pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 9.30 waktu bagian Amerika Serikat atau Sabtu pagi 18 Juli waktu bagian Indonesia melalui unggahan CENTCOM di platform X. AS mengklaim telah menghantam situs pengawasan infrastruktur logistik militer, penyimpanan senjata bawah tanah, dan kemampuan maritim. Pasukan Amerika Serikat menggunakan pesawat tempur, drone, hingga kapal perang dan sejumlah aset lainnya. Lokasi yang menjadi sasaran diantaranya Jas, Sirik, Bushehr, Bandar Abbas, Pulau Qeshm, Ahvaz, dan Yaz. CENTCOM meminta pertanggungjawaban Iran atas arahan Panglima tertinggi yakni Presiden Donald Trump sambil memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Selain itu, CENTCOM juga menyatakan ada lebih dari 50.000 personel militer AS beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah dan tetap waspada. Eskalasi perang ini semakin memuncak sejak gencatan senjata sementara yang disepakati Juni lalu itu retak. Keretakan terjadi saat Amerika Serikat kembali menyerang Iran pada Rabu 8 Juli lalu di tengah prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Tampaknya perang masih belum akan mereda karena Iran pun tak tinggal diam saat negaranya diserang. Iran membalas serangan ke negara-negara sekutu AS di Timur Tengah. Pasca serangan AS Sabtu dini hari tadi, kantor berita Iran IRNA melaporkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC telah menyerang sasaran-sasaran militer dan teknologi AS di Bahrain, menghentikan 4 kapal yang berusaha melintas Selat Hormuz, dan menyatakan Selat Hormuz sepenuhnya ditutup menyusul agresi AS yang berlanjut terhadap Iran. IRGC juga membalas serangan terbaru AS dengan menghancurkan pangkalan kapal tak berawak AS di Bahrain dini hari tadi. IRGC juga menyatakan telah menghancurkan sepenuhnya pusat kecerdasan buatan utama Bahrain yang selama ini digunakan dalam operasi penentuan target untuk kejahatan perang AS. Sebelumnya, Teheran menuduh Washington menargetkan infrastruktur sipil serta melakukan kejahatan perang. Iran pun telah memperingatkan akan membalas dengan menyerang infrastruktur sipil di seluruh wilayah Teluk. Tentunya ini beresiko menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang parah. Melansir Al Jazeera, Iran membalas serangan dengan menargetkan aset-aset yang menurut mereka terkait dengan AS di Timur Tengah. Selain Bahrain, militer Iran juga mengatakan telah menyerang aset AS di Yordania dan Kuwait. Dalam pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Tasnim, militer Iran mengatakan rudal menargetkan hanggar pesawat, area parkir, dan tangki bahan bakar di pangkalan udara Sheikh Isa, serta beberapa jembatan komunikasi, dan mengklaim pangkalan tersebut telah digunakan untuk melancarkan operasi melawan Iran. Sementara Angkatan Bersenjata Yordania mengatakan, mereka mencegat 3 rudal yang meluncur dari arah Iran. Kantor berita Yordania, Petra, melaporkan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Oleh karena itu, pengiriman energi di Timur Tengah khususnya yang melalui Selat Hormuz terganggu kembali. Seperti dilansir Trading Economics, harga minyak mentah Brent naik menjadi di atas $87 AS per barel pada Sabtu ini. Dan diperkirakan harganya akan naik sekitar 10% untuk hingga akhir pekan ini. Selain memperluas serangan udara, AS juga memberlakukan kembali blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran untuk menghentikan pengiriman minyak mentah dari wilayah Iran. Saling serang lagi antara Amerika Serikat dan Iran ini seolah ingin menunjukkan perebutan siapa yang berkuasa di Selat Hormuz. Namun perang tak berkesudahan ini tidak hanya mengancam stabilitas geopolitik kawasan, tetapi juga mencekik perekonomian hingga terasa di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.